Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Rahmatullahi Jamli, nomor absen 1 dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan melakukan praktikum biologi tentang hidrolisis dan difusi. Yang pertama-tama ada alat dan bahan, yaitu air secukupnya, 2 kantung teh, garam secukupnya, 2 batang kentang, 4 gelas plastik, sendok, kertas label, dan pulpen, dan penggaris. Pertama-tama kita melakukan praktek osmosis, yaitu siapkan 2 buah gelas plastik yang sudah diberi label air garam dan air biasa. Lalu kita masukkan air secukupnya pada kedua gelas tersebut. Setelah 2 gelas diberi air, salah satunya air garam, kita beri garam secukupnya. Lalu kita aduk-aduk. Setelah kita beri garam pada air garam, lalu kita masukkan 2 buah potongan kentang yang sudah diukur panjangnya, yaitu masing-masing 3 cm pada air garam dan pada air putih biasa. Lalu setelah ini kita tunggu selama 30 menit untuk melihat perkembangannya. Setelah 30 menit kita melihat perkembangan dari kedua kentang tersebut. Pertama, dari kentang yang berisi kentang dari air garam. Kita lihat kentang tersebut menjadi lembek dan lentur. Dan panjang kentang tersebut berubah menjadi 2,8 cm. Sedangkan pada air putih yang biasa, kentangnya cenderung tetap sama dan tetap keras, serta panjangnya menjadi bertambah menjadi 3,1 cm. Kita lanjut ke praktek yang kedua, yaitu praktek difusi. Di sini kita siapkan 2 gelas plastik yang sudah diberi tanda label air putih biasa dan air panas. Lalu pada kedua gelas kita isi air masing-masingnya. Yang pertama air panas. Lalu yang kedua air biasa. Setelah kita beri air pada masing-masing gelas, yaitu air panas dan air yang biasa, lalu kita masukkan teh ke dalamnya. Untuk mengetahui perkembangannya, kita tunggu selama 15 menit.
Setelah kita menunggu selama 15 menit, kita melihat apa yang terjadi pada kedua air tersebut, yaitu air putih dan air panas. Yang pertama air biasa, yaitu warnanya tidak terlalu pekat, pudar-pudar, dan pada air panas pekat sekali hingga menjadi agak kehitaman. Air putih biasa dan air panas. Selanjutnya di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, jelaskan perbedaan osmosis dengan difusi. Perbedaan osmosis dengan difusi antara lain adalah: pertama, perpindahan molekul atau larutan. Kedua, faktor yang mempengaruhi terjadinya kedua proses tersebut. Ketiga, adanya membran sel pada masing-masing percobaan. Pertanyaan kedua adalah: jelaskan secara rinci bagaimana proses difusi yang terjadi antara teh kantung dengan air. Teh kantung pada gelas yang diberikan air panas lebih cepat mengalami perubahan warna atau difusi. Itu terjadi karena semakin tinggi suatu suhu, maka semakin cepat pula proses difusi yang terjadi. Dari percobaan ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa saat kita membuat teh, terjadi proses penyebaran molekul zat dari zat yang berkonsentrasi tinggi, yaitu teh kantung, ke zat yang berkonsentrasi lebih rendah, yaitu air. Dari situ, maka akan membuat warna air berubah menjadi merah kemerahan. Dan dapat kita ketahui bahwa yang mempengaruhi difusi ialah suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat proses difusi. Dan sebaliknya, semakin rendah suhu, maka semakin lama proses difusi. Pertanyaan ketiga adalah: jelaskan secara rinci bagaimana proses hidrolisis antara kentang dengan air garam. Gelas yang berisi air larutan garam memiliki cairan yang lebih pekat daripada cairan yang ada pada kentang. Maka itu tandanya bersifat hipertonis. Proses ini akan mengakibatkan air berpindah dari dalam keluar kentang, sehingga volume dari kentang menurun. Dan cairan kentang yang keluar mengakibatkan kentang menjadi lunak dan menyusut. Itu dapat terjadi dikarenakan kentang kehilangan air dari dalam selnya, dan sel-sel tersebut mengalami krenasi. Sedangkan gelas yang berisi air biasa memiliki cairan yang lebih encer daripada cairan kentang. Maka itu tandanya bersifat hipotonis. Proses ini akan mengakibatkan air berpindah dari luar masuk ke dalam kentang, sehingga volume kentang dapat bertambah. Dan cairannya masuk ke dalam kentang mengakibatkan kentang menjadi keras dan lebih besar. Pertanyaan keempat, faktor apa saja yang mempengaruhi osmosis? Yang pertama, ukuran sel pada kentang. Yang kedua, keterlarutan garam pada air. Yang ketiga, luas dan ketebalan permukaan membran. Pertanyaan kelima, apa kesimpulan dari praktik tersebut? Kesimpulan dari praktik osmosis adalah: cairan larutan garam yang lebih pekat daripada dalam kentang mengakibatkan air keluar dari dalam sel kentang, sehingga kentang menjadi lentur dan menyusut. Sedangkan cairan air biasa yang lebih encer daripada cairan pada sel kentang mengakibatkan air masuk ke dalam sel kentang, sehingga kentang menjadi keras dan lebih besar. Kesimpulan dari praktik difusi adalah: suhu sangatlah berpengaruh dalam proses difusi. Ini disebabkan karena semakin tinggi suhu, maka semakin cepat proses difusi. Sedangkan semakin rendah suhu, maka semakin lama proses difusi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.